Apa jadinya kalau dua konglomerat di negara ini merebutkan kekuasaan dan pengen jadi yang paling berkuasa? Hai teman-teman, balik lagi sama Venda sini, dan di video kali ini aku bakalan mengulas salah satu buku dari penulis lokal, yaitu ada Sudut Mati karya Kak Zugaida alias Kak Ade. Aku bakalan nyeritain sinopsis lengkapnya biar kalian punya gambaran kira-kira buku ini tuh bercerita tentang apa. Buku ini berkisah tentang Titan yang kembali dari Amerika setelah 8 tahun lamanya dia nggak pulang ke Indonesia. Nah, waktu dia kembali, dia itu mendapati bahwa perusahaan ayahnya tuh sedang krisis dan membutuhkan bantuan dia. Di tengah-tengah kesulitan dia mengelola bisnis grup Prayogo milik ayahnya, dia itu juga harus menghadapi dan ancaman dari kompetitor jahat bernama Ares Inco. Sialnya lagi, kakaknya malah bersekutu nih sama pihak Ares Inco, dan adiknya juga malah menikah dengan putra pangeran dari Ares Inco. Dan hal itu membuat Titan terancam bahaya, dan kemungkinan besar dia juga membawa orang-orang yang dia sayangi ke dalam bahaya. Oke, kita sekarang ke reviewnya aja ya. Pertama aku bakalan ngomongin narasinya. Narasi di novel ini tuh pakai narasi orang ketiga dan lebih banyak telling. Aku juga bisa bilang di sini pakai multiple point of view, di mana penulis tuh memberitahu kita soal Titan. Dia itu sebenarnya siapa, anaknya siapa, sifatnya dia itu bagaimana, dan dia tuh punya saudara itu TikTok, Tina dan juga Tono. Dan mereka tuh juga punya porsi masing-masing dan diceritain soal latar belakangnya mereka, dan mereka tuh sekarang jadi apa sih? Dan mereka tuh dulu kecilnya gimana, itu udah diceritain dari sudut pandangnya si penulis. Dan yang aku suka dengan gaya bahasa telling ini, aku tuh merasa aku adalah orang luar yang sedang mengamati konflik yang terjadi di dalam buku ini. Nah, aku bisa merasa seperti itu karena lagi-lagi nih Kak Zugaida suka banget menyelipkan istilah politik dan juga ekonomi yang bisa dibilang lumayan padat untuk bukunya, tapi juga memberikan informasi baru gitu. Maka dari itu, hal itu membuat saya seperti lagi nonton berita yang seru banget gitu, bukan lagi baca novel. Di salah satu narasi bagiannya TikTok, aku tuh sempat ngumpat waktu baca karena dia itu bilang kalau orang-orang tuh harus menghormati dia karena dia itu bla 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 gitu. Kalau kalian penasaran, kalian baca sendiri kenapa. Aku tuh beneran ngumpat karena kok ada ya manusia tuh yang kayak gini. Aku juga sempat ngumpat di salah satu narasi waktu TikTok itu nelpon ayahnya dan bilang kalau semuanya udah beres, dan ayah tuh bilang well done gitu. Padahal gimana ya ngomongnya, aku gak pengen spoiler. Intinya hal itu tuh ngeselin banget gitu di aku. Sekarang kita ngomongin alurnya ya. Novel ini punya ketebalan sekitar 412 halaman, dan alurnya terus bergerak maju, enggak monoton dan juga enggak membosankan menurutku. Walaupun di awal kita itu dikasih tahu, dijelaskan gitu perlahan-lahan bagaimana grup Prayogo itu lahir, siapa itu Sigit Prayogo, siapa itu Titan, siapa itu TikTok, siapa itu Tono, dan siapa itu Tina. Hal itu tidak membuat buku ini tuh membosankan, malah membuat jadi lebih menarik gitu. Jadi kita benar-benar dikasih tahu dasaran dari seluruh keluarga Prayogo dan inti konfliknya gitu. Selain itu kita juga bakalan tahu gitu bahwa setiap tokoh yang ada dalam novel ini tuh punya sisi terang dan juga sisi gelap mereka masing-masing. Walaupun mereka saudara, mereka belum tentu bisa menerima sifat satu sama lain. Dan jangan lupakan di beberapa bab, enggak di semua bab, itu kita tuh dikasih tipe bab yang cliffhanger, dimana kita tuh bakalan dibuat bertanya-tanya. Oh ya, dan beberapa kali novel ini juga sempat flashback gitu. Dari novel ini settingnya tahun 2014 ke tahun yang udah lama banget, zaman baheula ketika Titan belum lahir, waktu TikTok masih kecil dan ayahnya si Sigit Prayogo ini masih susah. Kurasa itu sih yang membuat buku ini punya alur cepet tapi enggak monoton dan enggak membosankan. Kalau aku ditanya apa yang gak aku suka dari buku ini, kayaknya tuh gak ada. Mungkin lebih ke akunya kali ya, waktu baca tuh sempat enggak fokus dan juga hilang arah waktu baca. Soalnya buku ini ya seperti yang aku bilang tadi, padat dan banyak informasi terkait politik, ekonomi, dan juga kean keluarga. Itu kan berat ya teman-teman. Untuk rating buku ini aku kasih rating 4,5 di Goodreads. Dan kalau kalian tanya buku ini bisa dibeli di mana, kalian bisa ke Shopee One Page Media. Di sana ada, aku kemarin soalnya habis main ke sana, dan atau kalian bisa langsung aja ke Instagram penulisnya ini namanya dan order ke penulisnya langsung, atau mungkin kalian mau tanya-tanya soal karya-karya Kak Zugaida. Oke, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan klik lonceng notifikasinya, dan kita ketemu di video yang lainnya. Bye bye.